Oh, umur 30-an sekian. Kamu investasi $1.000 setiap bulan 10%. Kalau kamu sampai umurnya Warren Buffett, umur 88, kamu bisa 1000 kali lebih kaya dari Warren Buffett. Pak Tung, kalau tadi bicara tentang yang ketiga nih ya, harus bisa bedakan investasi dan juga trading. Nah, ini banyak yang rancu nih Pak Tung ya soal investasi dan juga trading. Akhirnya banyak yang mengira bahwa trading itu adalah investasi. Bahkan tradingnya itu bukan hanya di pasar Indonesia, tapi menganggap bahwa pasar di luar Indonesia itu jauh lebih seksi. Padahal pasar Indonesia kabarnya aja ini kita masih kekurangan investor lah begitu. Gimana komentar tanggapan Pak Tung? Ya, jadi tentu saja pasar Indonesia itu luar biasa dan ada orang bilang luar negeri seksi itu kan sama atau sindrom penjajahan dulu. Jadi bahwa bule mesti lebih sukses, lebih hebat, lebih kaya, lebih baik dari kita, lebih pintar. Enggak lah, no. Kalau enggak belajar ya enggak sukses juga, mereka enggak praktek juga enggak. Investasi yes secara umum ada negara-negara yang investasinya lebih terkontrol, tapi tetap banyak juga yang bodong gitu ya. Nah ini kan lagi musim ini ada yang nanya, Pak Tung kalau istilahnya cryptocurrency seperti apa? Ini Bapepti baru mengizinkan perdagangan cryptocurrency itu adalah angin segar untuk cryptocurrency di Indonesia. Karena dulu sempat dilarang kan begitu ya, tidak diakui, tidak diizinkan, tidak boleh untuk belanja. Tapi sekarang boleh untuk diperdagangkan. Ada 299 cryptocurrency atau berapa yang diizinkan, lumayan. Tetapi sekali lagi kalau Anda investasi di cryptocurrency atau orang bilang forex Pak pakai robot bagaimana? Sebetulnya itu bukan investasi ya, menurut saya banyak spekulasinya. Loh Pak, kalau robot kan menguntungkan, ya lihat dulu Anda robotnya ditaruh di mana, straight through proses atau enggak, terbukti mereka melakukan transaksi atau enggak, nanti investasi bodong atau enggak. Kuncinya gini deh, ya inilah. Jadi ini ada yang nomor 5 itu ya. Oke, jadi Anda harus bisa melakukan satu yang namanya aset alokasi. Itu yang kelima. Kalau yang keempat, Anda membedakan antara investasi dengan spekulasi. Saya ulangi ya, investasi efisien, baik gitu. Jadi nomor 1 adalah investasi leher ke atas. Kalau Anda nggak ngerti, ya nggak bisa. Bisa saya bilang, perak hari ini bagus loh. Anda nggak ngerti caranya ini. Properti juga bagus loh. Anda nggak ngerti kapan harus keluar, kapan harus masuk. Beli di mana nggak ngerti. Ya kan nggak ngerti kan susah. Anda harus punya pengetahuan kan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua investasi adalah ke teman gitu ya. Silaturahmi membesar rezeki. Tentu saja teman-teman yang bermanfaat. Baik, teknik kolaborasi tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga, Anda bisa membedakan antara investasi dengan trading. Yang keempat, Anda bisa membedakan antara investasi dengan spekulasi. Nah, kemudian yang kelima, Anda melakukan satu yang namanya aset alokasi. Jadi kalau Anda bilang ke forex, boleh nggak? Menurut saya boleh-boleh aja. Robot boleh nggak? Boleh. Tapi Anda ilmu pengetahuannya ada dulu nggak? Atau hanya ikut-ikutan? Coba lihat forex yang robot yang dijual di TV-TV. Sekarang kemana? Ayo dong ngomong, untung nggak? Rugi nggak? Nah, kalau ke istilahnya ke bandar, problem. Maksudnya ke bandar itu bukan straight through proses kepada bank-bank besar di luar negeri, problem. Tapi ada orang yang bilang, kalau bandar kan kepengen menang. Loh, iya, bandar paling menang. Bandar boleh menentukan harga. Lu kok enak? Lu memang namanya bandar boleh menentukan harga sendiri kok forex-nya. Dan robot Anda kalau menang, robot itu bisa menang, tapi nggak bisa menang terlalu banyak. Maksudnya gimana? Kalau untuk pribadi dititilin bisa, tapi begitu untuk yang mulai banyak orang dimultilevelkan dan kemudian digenjot rame-rame, nah bareng transaksinya sama, masuk di satu bandar, repot. Oh enggak Pak. Ini kita sudah straight to proses, sudah sampai ke langit sana. Ya, tapi balik lagi begitu ya. Jadi ketika sudah mulai gede, perhatikan. Jadi kalau Anda, oh Pak ini bisa untung 10% satu bulan, mari kita lihat. Kalau Anda untung 1%, itu ada satu orang Singapura datang ke saya minta kerjasama, mau jualan robot, mau di MLM-kan. Terus kemudian di forex. Nah, kalau sudah istilahnya begini, jadi begitu besarnya, jadi lawan orang yang bisa nyetak uang, lawan orang yang big boss yang gede-gede. Kalau Anda bisa untung 10%, saya tanya kamu umur berapa sih? Oh, umur 30-an sekian. Kamu investasi $1.000 setiap bulan 10%. Kalau kamu sampai umurnya Warren Buffett, umur 88, kamu bisa 1000 kali lebih kaya dari Warren Buffett. 1 juta kali lebih kaya. Mari dihitung. Tak itu nggak masukkan di perhitungan bunga berbunga. Hanya investasi $1.000 per 10 duit seluruh dunia habis pada waktu Anda umur 88. Jadi kalau sudah besar, sudah level tertentu, itu kalau yang real. Masih ada yang bodong. Jadi hati-hati kalau yang bodong. Makanya aset alokasi. Boleh nggak? Boleh. Kalau Anda mau investasi yang model seperti itu,
investasi maksimal 10% dari duit Anda. Kalau hilang jangan sakit hati, itu aja. Dan secepat mungkin perhatikan, secepat mungkin modalnya tarik dulu. Ini caranya efektif efisien. Secepat mungkin modalnya tarik dulu. Setelah modalnya tarik dulu, besoknya segala hasilnya diambil separuh. Oke. Jadi kalau hilang maksimal, kalau saya bilang 10%. Kalau ada hilang, separuhnya lah ya. Jangan nangis, secepat mungkin modal tarik dulu, jangan ditambahin lagi, jangan dijualkan rumah, goblok, nanti hilang semua. Terus kemudian setelah modalnya diambil, Anda masih investasi di sana, setiap untung tarik lagi, separuh digulung. Nah, nanti kan satu waktu jeblok juga, lihat aja ramalan saya. Tapi baik. Yang kelima, aset alokasi. Yang kelima, aset alokasi. Yang keenam, nih tadi kan gitu ya. Yang keenam apa sih? Menghasilkan cash flow. Itu yang efektif dan sehat. Kalau Anda hanya investasi capital gain saja, kondisi pandemi, kondisi begini, Anda kurang cash flow, you die. Banyak loh, anak orang kaya atau orang kaya kuno zaman dulu tinggalnya di Menteng, sampai mati pun tidak punya cash flow, jadi bayar PBB, pajak bumi bangunan aja tidak mampu. Bisa kebayang enggak? Kaya secara aset, tapi tidak kaya secara cash flow. Maksudnya kalau dijual ratusan miliar, tidak tega sih. Maksudnya tidak tega itu tidak ada lawannya juga. Ya. Kalau cepat misalnya laku cuma 50 miliar, lu kok 50 miliar? Ini kalau menurut valuasi kan harusnya 120 miliar. Nah, kalau saya tak juga 50 miliar daripada Anda sudah umur berapa, boy? Yang lakunya kemudian investasi yang menghasilkan cash flow. Jadi nomor kalau investasi yang efektif efisien itu bukan hanya capital gain, tapi prinsip yang kelima ini, yang keenam ini adalah menghasilkan cash flow. Cash flow, oke. Cash flow-nya lumayan begitu loh. Lumayan itu apa sih? Ya di atas bunga bank. Nah itu lumayan investasi. Kalau bunga bank ya investasi di bank aja gitu, boy gitu ya. Terus kemudian yang ketujuh, ini efektif dan efisien itu banyak orang itu tidak sabar. Yang kalau yang ketujuh ini harus sabar. Maunya sabar itu apa? Sampai investasi Anda gulung, sekali lagi cash flow-nya menghasilkan passive income lebih gede dari gaya hidup Anda. Tapi banyak orang tidak sabar. Jadi gaya hidupnya digedein duluan gitu ya. Belum apa-apa dipakai dulu untuk gaya dulu. Kemarin saya ceritakan, nih kalau di laundry, kan saya seringkali partner saya juga ada di laundry. Hasilnya ini yang bagus ini. Bisa sampai 50% setahun, bagus sekali. Investasi 500 juta dapat 250 juta. Tapi dia ganti dari Livina ganti ke Kijang. Tahun berikutnya mulai nonton MU di Singapura pada waktu itu. Nah, terus kemudian kalau saya bilang 4 tahun kamu akan ganti Alphard. Terus kemudian akan pergi bulan madu ke Hawaii, nonton MU-nya di mana? Stamford Bridge, di Old Trafford, saya kan Chelsea gitu ya. Frank Lampard, lalu lagi dipecat, kasihan juga di kau. Tapi sekali lagi begini, jadi teman-teman perhatikan, kalau Anda keburu-buru di situ, yang prinsip 7 sabar ini penting sekali. Penting sekali. Jadi kalau Anda sabar, perhatiin, dalam 8 tahun, partner saya kalau terus dipakai terus, nggak jadi apa-apa. Asetnya tetap 500 juta, passive income-nya tetap 250 juta. Lumayan loh 250 juta setahun. Tapi kalau dia gulungkan, langsung dalam 2 tahun dia buka laundry satu lagi, kemudian 3 tahun satu laundry, 8 bulan satu laundry, 6 bulan satu laundry, terus dalam waktu dia 8 tahun, saya hitung apabila bagus sekali loh, penghasilannya tetap 50% loh, kan ada yang lebih rendah. Kalau kita ngomong yang the best of the best, laundry-nya jadi 21. Asetnya dari 500 juta jadi 10 miliar 500 juta, passive income-nya jadi 5 miliar 250 juta per tahun. Nah, kalau passive income 5 miliar, beliau Alphard, beliau apa macam-macam silakan. Jadi sabar, disiplin, gulungkan dulu sampai cukup. Yang ke-8, last but not least, yang the best of the best, investasi kebaikan, bro. Oke, baiklah. Oke, jadi ada 8 investasi yang efektif, smart listener, dan tadi ditutup dengan investasi kebaikan. Dan ini yang tidak akan membuat kita menjadi jatuh miskin begitu ya patungnya, tetapi justru akan semakin berlipat ganda. Smart listener dimulai dengan investasi leher ke atas dan diakhiri dengan investasi kebaikan. Ini adalah investasi yang efektif.